back on Talk is Fun bersama saya Tiffany Raitama. Horas. Kalau saya udah ngomong Horas ya, pasti Anda tahu nih. Episode Talk is Fun kali ini akan membahas bangga jadi orang Batak. Jadi saya akan kedatangan beberapa sosok ya, public figure yang tentunya bangga menjadi seorang anak dari tanah Batak. Tidak hanya bangga karena menyematkan marga atau menggunakan marga di belakang namanya, tapi juga bangga menjaga tradisi warisan budaya dari tanah Batak. Oke, langsung aja tamu saya yang pertama ini sih pasti udah harusnya banyak yang tahu ya. Penyanyi, dia penyanyi punya suara yang khas, kemudian powerful dan juga menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat. Pasti udah ketebak ya. Kita intip dulu profilnya, seberapa Batak orang ini. Ini dia. Teknik vokal yang powerful, emosional, dan konsisten di nada tinggi menjadi ciri khas Judika Sihotang di dunia musik Indonesia. Judika menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang cukup menonjol dan identitasnya sebagai orang Batak sering dianggap ikut membentuk karakter vokalnya. Judika memulai karirnya dari ajang pencarian bakat dan berhasil membangun reputasi sebagai salah satu vokalis pria terbaik di Indonesia. Dengan teknik vokal yang mumpuni, ia mampu membawakan berbagai genre, terutama lagu-lagu balada yang menuntut penghayatan mendalam. Gak menjadi kalau udah tua. Judika terlihat sangat bangga dengan identitasnya sebagai orang Batak. Bahkan tak jarang ia tampak antusias setiap bertemu dengan orang-orang berlatar belakang yang sama dan mengajak untuk berbahasa Batak hingga menyanyikan lagu-lagu Batak. Bang Judika ini Batak kali nggak sih? Kita ngobrol langsung yuk, hanya di Talk is Fun. Nggak mungkin nggak ada yang kenal tamu saya berikut ini. Yang paling pasti sih suaranya lantang dan khas banget. Hadir di Talk is Fun kali ini ada Bang Judika. Apa kabar Bang? Hai, aduh, makasih banyak lo udah hadir. Aku boleh panggilnya Bang aja? Karena, boleh. Ya, karena katanya kalau orang Batak tuh biasanya kalau udah punya anak itu katanya nggak boleh disebut namanya Bang. Apa? Nggak boleh disebut namanya. Jadi yang harus disebut tuh nama anak pertama. Anak Bener pertama. nggak tuh? Bener? Kayak aku dipanggil Papa Cleo. Boru Pangguaran. Bapak Cleo. Papa Cleo, Papa karena Cleo. anak pertama aku tuh perempuan, namanya Cleo. Jadi Bapak Cleo dipanggil. Jadi kalau di Batak itu biasanya aku nggak dipanggil Judika, nggak gitu lagi. Papa karena Cleo, adanya, Papa Cleo. Papa Cleo, ini gitu. Oh, gitu. aku manggil Papa Cleo. Boleh, Judika boleh. Ini kan kita, emang berarti orang Batak? Ada potongan orang Batak. Ya, makanya aku bilang, jadi kalau tidak sesama orang Batak tidak masalah itu. Tidak Panggil masalah. Bang aja. Panggil Bang aja, boleh Iya, lah. Oh, nggak tapi kalau apa-apa. misalnya di lingkungan Batak, Iya, biasanya Papa Cleo ya. kalau ada yang manggil tuh, kok panggil nama? Itu Pak Cleo itu gitu. Jadi kalau kita udah di lingkungan adat Batak biasanya udah ada tuturnya lah, sudah ada cara panggilnya. Tapi gini Bang Judika, nggak ada orang Batak yang nggak bisa nyanyi. Bener gak? Banyak. Bener gak sih? Sebenarnya itu Abis apa? suaranya merdu semuanya. Iya mungkin gini, kalau di semua suku sebenarnya ada yang nyanyi, ada yang jago nyanyi, ada yang nggak bisa nyanyi juga ada. Di Batak juga begitu. Cuman Batak ini memang karena kebiasaan menyanyinya itu dari kecil. Kayak aku nih misalnya dari gereja aku udah biasa nyanyi. Ada kor, paduan suara, vokal grup. Itu kan jadi habit dari aku kecil. Tiap hari Minggu kita disuruh nyanyi, bahkan kadang-kadang kalau yang gitu sekolah ya? minggu atau kalau HKBP tuh NHKBP-nya. NHKBP itu kayak pemuda-pemudi ininya bikin vokal grup, bikin choir gitu. Dan kadang tiap minggu kalau yang bisa solo nyanyi juga. Jadi habit nyanyi itu yang membuat kayak Batak tuh tampil terus di dalam urusan pernyanyian gitu. Abis orang Batak nggak nyanyi aja ngomongnya merdu gitu. Ngambil ada do gitu kan langsung. Jadi kebanyakan memang bisanya, tapi nggak semua juga, ada yang nggak bisa, ada yang kabur juga disuruh nyanyi juga ada. Tapi satu keluarga jago nyanyi semua. Bisa nyanyi semua kebetulan. Bisa nyanyi semua? Iya. Waduh. Abang aku nomor 1 dulu, ya itu dia ngelatih kor, akhirnya dia sudah paham harmonis, sudah paham baca not.
Yang kedua duluan merantau di Jakarta, mau jadi pemain film. Dia salah satu penyanyi legenda Batak juga di Indonesia, Bang Erik Sigaret Begu namanya. Baru yang ke nasional akulah gitu. Yang lain semua bisa jago nyanyi bahkan. Bang, kalau kita ngomongin Batak gitu ya, sebagai seseorang yang asalnya dari Batak, dari tanah Batak, suku Batak, apa sih arti identitas Batak bagi seorang Judika? Batak itu kan karakternya tuh pekerja keras ya, gigih, Tough banget orang mental baja ya. Makanya banyak disebut kayak BTL kan, Batak tembak langsung. Ya kayak aku kan merantau dari Sumatera itu, aku SMA kelas 1. SMA kelas 1. Udah banget, 16-17 Iya, tahun lah ya. iya karena waktu itu aku pertama kali ikut lomba nyanyi di Sumatera, tapi dikirim pemenangnya ke Jakarta. Jadi pertama kali aku naik pesawat ke Jakarta, begitu aku ke Jakarta aku bilang aku harus kembali ke kota ini untuk meraih mimpi-mimpi gitu. Jadi Batak tembak langsung tuh banyak. Udah jadi budaya kayaknya orang Batak tuh berani untuk mengadu nasib lah gitu kan. Dan gigi terus apa yang ditaruh di mana aja, ditaruh mana aja bisa hidup karena gampang beradaptasi kayaknya dan nggak gampang nyerah. Bener. Dan satu lagi solidaritasnya kuat apalagi sesama Batak gitu ya, karena Batak tuh kan ada budaya marganya. Kayak si Hotang sama Naibaho sama si Hite atau apa yang benar-benar dianggap dekat atau bermarga aja itu pasti biasanya tepas seliro ya namanya atau apa lebih dekat dan saling tolong menolong di antara kita tuh sangat kuat gitu. Makanya di setiap ajang pencarian bakat tuh pasti ada peserta yang dari Batak. Iya, iya. Bahkan dulu di Idol rata-rata dulu menangnya banyak. Kalau tidak ada kontestan dari Sumatera kayaknya kurang ya. Kurang. Oke, seberapa besar pengaruh nilai-nilai budaya Batak di perjalanan karir seorang Judika? Ya budaya Batak itu kan bagus-bagus ya, kayak aku kan diajari kalau kita di marga itu kita harus sopan, menghargai yang lebih tua, terus juga tahu manggil siapa-siapa dari marga gitu. Artinya banyak aturan-aturan di Batak itu yang mengajarkan kita untuk jadi orang yang baik, dan itu akan menguntungkan kita ketika kayak aku di Jakarta ini merantau, karena kita diajarkan untuk sopan sama siapapun kita bisa kerjasama dan orangnya tuh walaupun terlihat tegas keras gitu, hatinya sebenarnya orang Batak tuh kan Hello Kitty ya, makanya dibilang wajah Rambo hati Rinto gitu kan. Apalagi kayak cowok orang Batak tuh ya terkenal tuh dengan sebutan Parohaina itu di bahasa Parohaina itu kayak ini banget sama ibu, Ina itu ibu. Jadi apa kata ibu, udah pasti kita jalan. Nurut banget sama ibu. Jadi kalau ibu udah nangis, laki-laki itu udah kayak kena gengsinya. Kenapa mamaku bisa nangis? Jadi benar-benar kita tuh membela orang tua, keluarga tuh tinggi banget gitu. Kayak papa mama itu mau sesusah apa mereka, pasti anaknya harus bisa sarjana, lulus sekolah. Kita nggak tahu dia kerja apa, apapun dilakuin gitu. Ada lagu anak kokido hamurawan diau, itu kan anak kokido hamurawan diau, ugogo pe macari harian nang bodari lau masih kolaun geleki. Itu artinya aku akan bekerja sekuat apapun yang aku bisa untuk menyekolahkan anakku. Jadi karena anakku adalah hartaku. Itu slogan orang tua Batak tuh. Jadi jangan heran kalau ngelihat orang tuanya nggak punya apa-apa di sana, tapi anaknya bisa sekolah tinggi, itu udah jadi kayak karakter orang-orang Batak gitu. Jadi dia rela dia makan sekali sehari atau nggak makan pun, tapi anaknya harus jadi orang gitu. Makanya kita karakter orang Batak kelihatannya kan tegas, ya kan, lugas dan gitu, straight to the point kan. Nah, kayak tadi itu lagu anak tentang, kalau kita ngomongin orang tua, lagu Inang misalnya, Inang bawa sama tangis sonomu sudah sidang oloki, itu kayak anak-anak yang merantau, kayak aku merantau terus ini ingatnya udah nangis. Jadi kayak orang-orang tua apalagi mama kita tuh
Aku ingat mamaku tiap pagi dulu cuci bawang, cuci ini tuh untuk, kalau kecil kita nggak terlalu ngerti ya, mungkin kita ngerasa itu aktivitas biasa dari orang tua, ya. Tapi sekarang ini baru, apalagi aku udah jadi orang tua gitu kan, ngelihat orang tua seperti apa, dan juga aku flashback apa yang dilakuin tuh bener-bener nggak pernah ngeluh, nggak pernah gimana ya, kalau mau marahin karena kita bandel, it's okay lah ya. Tapi mereka tuh bener-bener lakuin apa aja untuk kita. Makanya lagu ini salah satu ini dari kecintaan anaknya kepada orang tuanya. Kayak aku yang ngerantau, kayak Inang puasa matangis sononmu, mama kamu nggak usah nangisin aku di perantauan. Aku udah tahu kamu lakuin semuanya buat aku. Mama tuh luar biasa ya. Tapi mama pernah. Ini parohainnya itu kayak gini nih. Kalau ngomongin orang tua apalagi mama pasti nggak bisa. Padahal belum langsung flashback tentang kebaikan atau pengorbanan mama. Jadi kita langsung kayaknya maunya nangis aja gitu. Nggak tahu. Dan Jadi gak akan bisa balas budi mama tuh ya. Susah ngomong, susah. Ya itu yang dibilang nggak akan bisa gantiin harta segede apapun, tidak akan bisa menggantikan apa yang sudah mama atau orang tua lakuin. Itu mamaku sampai sekarang, aku udah bisa beli mobil, mereka nggak pernah minta apa-apa. Kalau di karya bermusiknya, apakah selalu Bang Judika memasukkan, karena kalau yang aku tangkep ya, sangat bangga menjadi anak Batak gitu kan, dengan warisan tradisi dan juga budayanya. Memasukkan unsur-unsur itu gak sih ke karya-karya? Sebenarnya kalau dilihatin notasi lagu-laguku tuh notasi lagu-lagu Batak banget. Batak tuh terkenal dengan lagu andung-andung namanya. Andung? Lagu ballad lah, balada. Oh oke. Nah, kayak tadi Inang, terus lagu-lagu yang orang bilang lagu sedih lah. Zaman dulu lah, Betario Sonaka Hati yang Luka, gitu-gitu kan. Lagu yang kan, mendayu-dayu ya. Mama Papa Larang, Jikalau Kau Cinta, Aku Yang Tersakiti. Itu kalau dipindah ke lirik Batak, itu udah langsung kayak vokal grup. Bener-bener, pernahkah kau na. Udah begitu. Jadi notasiku secara ini sebenarnya karena aku memang gede di Sumatera, itu memang roh Bataknya kuat banget. Termasuk ada satu karya lagu terbarunya Bang Judika, kita mau bahas setelah ini ya. Buat Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Talk is Fun. Aku memang sempat dijulukin aku tuh King of Galau kan. Iya. Galau hanya untuk, oh itu beda, itu lagu dangdut itu ya. Enak juga tapi. Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun dan masih bersama Bang Judika. Tadi ngomongin soal lagu ya kan, berarti ternyata di setiap karya-karyanya tuh darah lah. Iya. Darah Bataknya tuh kental sekali. Darah Bataknya kental. Termasuk aku mau diceritain lagu barunya. Nah ini lagu baruku ini judulnya ya itulah. Tadi laguku tuh Broken Heart. Balada. Aku memang sempat dijulukin aku tuh King of Galau kan. Iya. Galau hanya untuk, oh itu beda, itu lagu dangdut itu ya. Enak juga tapi bisa juga. Jadi lagu baru ini ada cerita yang spesial di balik lagu yang aku rilis ini sebenarnya diciptakan oleh salah satu peserta X Factor. Oh. Jadi dia kembar, namanya Gary Gani, kakak adik. Jadi kembar, dia ngefans banget sama lagu-laguku yang zaman dulu. Awal-awal aku ini dia suka Aku Yang Tersakiti, Bukan Dia Tapi Aku, yang tinggi-tinggi lah. Yang pokoknya menyentuh langit gitu nada-nadanya. Nah dia lihat katanya aku belakangan ini laguku tuh nggak terlalu tinggi gitu. Kayak Putus Atau Terus, Bagaimana. Ada yang tinggi tapi nggak setinggi itu, sama dia pengen ada sedikit R&B-nya. Makanya dia ciptain lagu ini dan dia kasih ke aku, dengerin Bang, coba dengerin. Ini karena aku pengen abang kembali ke zaman-zaman dulu lah, awal-awal gitu lagu. Akhirnya dia ciptain. Aku denger, aku suka banget. Karena memang aku kalau lagu galau tuh gampang nempel lah. Ya kayak tadi lah, denger mama aja langsung nangis kan. Nangis, begitu kita nyanyi gampang kita mendeliver pesan-pesannya. Hello Kitty ya? Benar Hello Kitty. Jadi begitu denger lagu ini Sakit Tak Bertepi, aku kan sudah familiar banget sama yang sakit-sakit kan.
Ini kan, mama papa larang kurang sakit apa kita? 6,5 tahun kita kan. Jadi kalau untuk flashback rasa-rasa itu kayaknya gampang Udah untuk aku kebal, deliver. tekbal kalau anaknya. Dia cerita tetap sayang sama si cewek ini walaupun dia sudah memilih yang lain, dan dia mau buktikan sama pasangannya satu saat kalau dia itu yang terbaik gitu. Jadi dia dalam fase kayak sedang dihianati, tapi dia lagi mau membuktikan Ada ini sama sampai panggil Tuhan kan, dia, Tuhan tolong buktikan padanya aku ini lelaki sejati, usai sudah cinta ini dan akan kubuktikan bahwa aku yang terbaik. Dia gitu. Jadi dia mau buktiin sama pasangannya ini. Sebenarnya sih agak-agak on juga sih menurutku ya. Udah ditinggalin, lu mau buktiin buat dia Itu tuh. memang masih relate ya? Tapi banyak yang kayak gitu. Oh banyak. Cinta kalau itu muka-muka kayak gini, kira-kira gimana? Hah? Muka-muka kayak Muka-muka kayak gini sih sudah melewati asam garam kayaknya. Nah itu tuh. Ya kan ditinggal tapi masih sayang, itu kan banyak banget. Dan untuk menerima kalau seseorang yang kita cintai itu tidak lagi bersama kita, itu butuh waktu. Sekarang aku mau ngajak Mbak Judika, kita akan main games. Ya. Seberapa batak seorang Seberapa Judika? batak? Oke, kita tes dia. Seberapa batak Waduh. Judika? Kita nanti mau tampilin di plasma. Jadi Mbak Judika harus tebak gambar atau foto yang muncul ada di sini, ya. Oke. Tebak siapa gitu? Iya, Oke. bisa siapa, bisa Apa? kayak gitu. Oke. Kita buka yang pertama. Nah, Ulos. ulos, betul? Ulos. Iya pasti Betul. dong. Itu udah pas. Ini Satu. Batak banget itu. Kalau ini aku salah, udah pasti aku nggak bisa pulang kampung. Nanti disebut Batak Dele katanya. Dele. Apa? Ya nama doang KTP gitu lah. Oh, Batak KTP gitu ya. Oke, kita geser berikutnya. Nah, apa nih? Ini tortor. Tortor. Ini Kok di aku menarik. juga nggak ada jawabannya? Gimana di produsernya? Bener nggak produsernya? Tortor. Tortor ini. Benar. Iya. Oke. Bisa pulang ke Batak, lolos. Bisa pulang. Ya ke kalau Sumut. salah satu nanti masih oke lah, nilai 9 ya. Next. Nah, ini alat musik nih. Pak. Ini gondang. Gondang ini, gondang. Deng. Benarkah ini gondang? Betul. Gondang. Kita nextnya lagi. Mana nih? Apa itu? Oh, Ah, Rumah ini adat. dia. Ini rumah adat, ini rumah bolon namanya. Kalau di Batak, ini yang tadi aku cerita kakakku yang paling gede, sekarang tinggal di rumah ini. oh rumah. milik keluarga ini dari Oh, rumah papa milik dulu. keluarga. Papaku dulu Hah? tinggal di sini bersama saudara. Jadi ini diwariskan sebenarnya. Tadinya buat anak paling kecil, tapi karena adekku di sini ya udahlah abang yang paling tua yang. Ini rumah bolon. Rumah bolon. Benarkah Benar. ini rumah bolon? Betul. Udah dikasih tahu ya jawabannya? Enggak tahu dong, kalau ini aku tahu. Aku baru pulang ada acara adat di sana, baru tinggal di sini. Oh baru? Iya, baru. Oke, nextnya lanjut. Ini yang aku Ini tahu yang- tapi aku lupa namanya ini. Ini yang aku tunggu dia tidak tahu. Ini yang dipakai. Lupa aku namanya. Kau apa namanya, Pan? Dia pun nggak tahu itu. Oh, sortali ya benar ini. Sortali. Sortali. Sortali yang biasanya diikat ini ya, kan? diikat. Betulkah Buat ini perempuan sortali? ini, sortali nih. Betul. Iya. Ih, dia phone a friend. Iya, ini jangan sorkali ya, beda itu. Ada juga sorkali. Itu sorkali bahasa Batak tuh enak kali gitu. Oh, sorkali. Oh, jadi Sorkali. kalau makan gitu ya? Iya, sorkali aku makan ini enak kali. Sorkali. gitu. Oke, satu lagi kosakata Batak baru. Berikutnya. Ini apa ya? Ini arsik ya? Kok agak-agak ikan mas kuning? Arsik kayaknya nih. Arsik. Cuman kok kayak kurang ini ya bumbu Bataknya. Iya, Ini apa dia sih? kurang nyari gambarnya nih. Ini ikan Nggak mas bener bukan sih? nih. Ikan mas kan? Bener gak sih? Oh benar. Lah ikan mas mah kita pasti tahu, tapi kalau yang Batak kan di arsik namanya. Iya, di arsik. Ikan mas. Ini It- ikannya aja ikan mas ini. Oh, sampai ikan aja dia tahu loh. Ikan mas. Nggak usah orang Batak kayaknya tahu deh. Berikutnya, masih ada nggak? Habis. Ih, enggak, masih ada. Ini apa? Ini Ini apa apa ya? sih dessert?
Coba jelaskan pada kita. Ini apa horbo ya ini ya? Horbo? Iya kan? Ya ini susu horbo kalau nggak salah. Susu apa horbo. namanya? Susu horbo. Kerbau. Iya, kerbau. Iya, susu. Oh, betul. kerbau, Susu iya. kerbau, Susu horbo. Iya, susu horbo. Enak itu. Enak. Kayak puding. Oh, kayak puding. Puding tapi kan puding kan kayak gel-gel gitu, ini enggak. Ya susu lah didinginin. Oh, gitu. didinginin. Ya. Oke. Bawa nggak sekarang? Hah? Bawa nggak sekarang? Ya, pasti kalau aku bawa ada horbo dong di sekitar sini. Nggak ada. Di kampung ada. Nggak tahu di sini adanya. Berikutnya. Nah, Apa ini? tradisi. Ini mau holy bukan ini? Benar? Betul. Nah, iya. Itu menggali tulang-tulang nenek moyang nanti disatuin di dalam satu tempat. Kayak opung-opungku kan kakak beradik itu disatuin di tempat yang sama. Okay. Jadi Kayak satu leluhur nanti berapa, gitu ya? berapa lama tulang belulangnya diambil, ada upacaranya, baru disatuin. Oke. Berikutnya. Mangkal holy. Masih ada? Nah, Ini edisi Litonga ini. Mama kembalilah padaku. Itu dia. Tahu abangnya. kalau salah Hah? dicolok. Jatuh cinta berjuta rasanya. Wah, tahu kita. Hafal abangnya di. Masih ada satu lagi? Victor Huta Marto. Oh, ini yang tadi. Belum. Wajah Rambo hati Rinto. Nah, Rinto Harahap. Iya. betul. Di mana akan ku cari. Ini kan lagu ayah ciptaan Iya, Bang kita Rinto. Rinto. Masih ada lagi nggak? Habis. Oke, kita kasih tepuk tangan Yeay. untuk Mbak Judika. Selamat Anda Lumayan. bisa kembali pulang kampung. Iya. Ya, Aku kan? termasuk Nggak yang pakai suspend. Batak kali lagu ya. Batak kali, Termasuk Batak. lah ya. Mbak Judika, Iya. gimana mungkin pesan yang mau disampaikan untuk generasi-generasi sekarang, apalagi kan juga punya anak gitu ya, supaya mereka nggak kehilangan jati dirinya sebagai seseorang yang punya keturunan darah Batak gitu. Yang pertama banggalah jadi orang Batak, karena yang tadi aku ceritain integritas atau karakter orang Batak tuh sangat, menurut aku sangat layak untuk dibanggakan. Gimana dia mempunyai jiwa yang sangat perhatian terhadap sesama, sangat hormat dengan siapapun, dan juga punya jiwa fighting spirit yang tinggi, nggak gampang menyerah, nggak suka dikasihani juga. Ya maksudnya lebih memilih untuk pride-nya itu naik dengan bekerja keras daripada harus let's say minta-minta gitu. Jadi aku bilang kita apalagi anak-anak muda bangga jadi orang Batak, pelajarin budaya-budaya Batak, dan juga ya semua lah yang berbau Batak, tariannya, budayanya, apapun itu kita lestarikan, dan jangan pernah malu jadi orang Batak, bangga jadi orang Batak. Bangga jadi orang Batak. Tapi Bang Judika tuh emang dulu cita-citanya jadi penyanyi memang. Kirain Abang Judika cita-citanya jadi orang Batak. Aku udah Batak dari lahir. Batak dari lahir. Cita-citanya Dari orok juga udah jadi Batak, iya, Bang. Dari butet gitu. Apa tadi pertanyaannya, lupa aku. Lucu ya ternyata. Lumayan lah. Batak itu lucu-lucu ya. Iya. Kadang-kadang terlalu lucu sampai nggak ada yang ketawa. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi Akan lupa kan? Saya jadi lupa Iya. juga. Cita-cita emang dulu jadi penyanyi dari kecil. Cuma dua, cita-citaku dulu cuma dua, jadi penyanyi sama pemain sepak bola. Karena yang ku kerjain dari dulu yang paling aku suka tuh dua hal itu dari kecil lah. Oke, karena nggak jadi pemain bola, jadinya berakhirnya jadi penyanyi. Dan katanya suara orang Batak itu merdu-merdu. Kita mau minta Bang Judika untuk nyanyi lagu barunya. Bukan lagu Batak ya, laguku ya. Iya lagu. Kalau lagu Batak nanti Yang sakit-sakit Sakit-sakit, mulu. oke. Pokoknya Oke. yang nggak ada ujungnya itu. Siap. Oke, ini dia kita sambut Judika. Terdiamku di malam ini, sendiriku bersama sunyi dan sepi menghantui hati ini. Kau dan aku tak lagi satu. Kini
kau tak pergi dariku, meninggalkan semua kenangan indah yang telah kita ukir bersama. Kau tak peduli, seakan-akan indah tanpa diriku. Oh, mengapa kau hancurkan hatiku ini? Kau meninggalkan luka dan semua cerita antara kita berdua. Ku akui kau main hati, tak mengerti cinta yang ku miliki. Kau sakiti aku di sini, kau pergi seolah ku yang menyakiti. Tuhan tolong buktikan padanya, aku ini lelaki sejati. Usai sudah cinta ini, dan akan ku buktikan bahwa aku yang terbaik. Kini kau telah pergi dariku, meninggalkan semua kenangan indah yang telah kita ukir bersama. Kau tak peduli, seakan-akan indah tanpa diriku. Oh, mengapa kau hancurkan hatiku ini? Kau meninggalkan luka dan semua cerita antara kita berdua. Oh, ku akui kau main hati, tak mengerti cinta yang ku miliki. Kau sakiti aku di sini, kau pergi seolah ku yang menyakiti. Tuhan tolong buktikan padanya, aku ini lelaki sejati. Usai sudah cinta ini, dan akan ku buktikan bahwa aku yang terbaik. Cukup sudah sakiti hati, pedih hancur tak bertepi. Aku sendiri di sini, kau bahagia dengan yang lain. Wow, Tak mengerti cinta yang ku ku tak mengerti cinta yang ku miliki. aku di sini. Oh, yeah. Menyakiti. Tuhan tolong buktikan padanya, aku ini lelaki sejati. Usai sudah cinta ini, dan akan ku buktikan bahwa aku yang Sendiriku bersama sunyi, terbaik. dan aku akan membuktikan. Dirikulah yang terbaik. I had that point. I was there.
I was there several times. Beberapa kali saya ada di titik nadir, hampir meninggal dunia. Nol secara bank, secara akun, secara rupiah. Tidak punya kemampuan untuk bangkit cepat